saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita boleh dapat berjumpa kembali pada saat ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan memberkati, menolong saya, baik itu di waktu senang maupun di waktu susah, di segala musim hidupku. Tuhan Yesus senantiasa menolong saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dengan Tuhan memberikan karunia-karunia yang terindah yang boleh saya bagikan kepada kita sekalian, yaitu karunia penglihatan tentang masa depan, waktu yang belum terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan telah memperlihatkan kepada saya melalui alam supranatural spiritual, dan saya boleh menangkap setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya bisa melihatnya, dan saya bisa menyaksikan kepada kita seluruh umat manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Penglihatan yang terakhir yang saya lihat tentang suasana surga, bagaimana malaikat itu, ada beberapa malaikat sudah mengangkat terompetnya, tetapi belum meniupnya, mengangkat terompetnya, dan sebagian malaikat tersungkur. Mereka sedih dan menangis, Bapak Ibu. Karena apa? Karena suara yang saya dengar, mereka katakan bahwa banyak manusia yang belum siap, Tuhan. Jangan dulu, banyak manusia, mereka tidak siap. Banyak manusia yang tidak siap pada saat Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini. Pada saat Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Mereka tidak siap, Tuhan. Jadi malaikat itu bersedih. Dia tersungkur, ya Bapak Ibu, tersungkur dalam posisi begini yang menunduk, ya. Dan saya kepenuhan roh itu, posisi begini tangan saya, ya. Malaikat itu menyembah serafim, dikatakan serafim, ya. Malaikat serafim menyembah, ini posisinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya itu menjadi patung, ya, pada saat itu. Saya ingin menjelaskan sesuatu hal yang bagi kita mungkin tidak mudah untuk kita tangkap dengan logika kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ini alam penglihatan dan hanya bisa ditanggapi oleh iman, ya, oleh mata iman kita. Apakah saya ini berbicara, saya bersaksi, ya, mengatakan sesuatu kebenaran yang ilahi sesungguhnya, atau ini hanya karangan saya atau halusinasi saya seperti yang manusia nyata tuduhkan selama ini, ya. Seringkali saya mendapat penghinaan seperti itu, Bapak Ibu, sudah biasa, ya. Karena apa? Saya berhadapan dengan manusia-manusia yang pintar secara logika mereka, tetapi mereka buta rohani mereka. Buta, mata batin mereka itu buta. Karena apa? Tertutup dengan keangkuhan diri. Dan berkata saya ini pintar. Dia pintar secara logika. Tetapi apakah Anda yakin Anda pintar secara spiritual di alam ilahi, ya, atau hanya pintar secara dunia nyata, logika? Tetapi ada sebagian anak Tuhan yang menyupport, mendukung saya dari belakang. Mereka sudah pintar secara logika, pintar juga secara spiritual, supranatural ini, Bapak Ibu. Mereka bisa tanggapi jikalau
selama ini yang saya saksikan, yang saya omongkan dari beberapa tahun yang lalu, itu semuanya terjadi Bapak Ibu, kejadian. Jadi sungguh pun nyata bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan itu, Roh Allah itu sampai saat ini, detik ini berbicara. Jangan kita katakan bahwa Roh Allah itu tidak berbicara, hanya sampai di Alkitab firman Tuhan tutup selesai. Kitab Wahyu akhir zaman. Tidak Bapak Ibu, Roh Allah itu senantiasa bekerja dan berbicara sampai di detik ini. Ya, terbukti saya hambanya yang dipakai Tuhan. Roh Allah itu yang menyingkapkan semua tabir rahasia yang sebelum terjadi di dunia ini. Dia singkapkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan anggap sepele suara Tuhan itu, suara Roh Kudus itu. Ya. Jangan Anda katakan bahwa Roh Allah itu sudah berhenti berbicara, berhenti kepada nabi-nabi zaman dahulu, tutup di dalam firman Allah. Memang ya dan amin. Para nabi pada saat itu berbicara, Roh Allah itu berbicara, tetapi Roh Allah itu sekarang berbicara pribadi-pribadi kepada anak-anak Tuhan. Ya, Roh Allah itu senantiasa datang kepada anak-anak Tuhan, kepada lewat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan kepada anak-anak manusia yang ingin Tuhan datangi, ya, yang ingin Tuhan selamatkan, dan mereka itu menjadi saksi. Mereka siap bayar harga. Ya, walaupun dikucilkan, dibuang oleh keluarga mereka sendiri, dihina, dicaci maki, dicambuk, dianiaya, bahkan mereka terancam mau dibunuh, tetapi mereka siap bayar harga demi untuk nama Tuhan Yesus tersebut. Apakah kita anak-anak Tuhan siap bayar harga seperti yang anak-anak Tuhan lain lakukan? Atau kok kita hanya diam duduk berpangku tangan dan setiap saat siap menghakimi siapapun yang kita temui, yang ada di depan kita, anak-anak Tuhan yang dengan setia bekerja di ladang Tuhan, itulah yang kita hakimi, ya, jatuh penghakiman atas mereka. Bertobatlah kalau kita anak-anak Tuhan tipe seperti itu. Karena apa? Karena jangan sampai Anda memiliki keangkuhan diri seperti Lucifer dan hanya seperti menjadi ahli-ahli Taurat zaman dahulu itu. Tahu firman Tuhan, tahu, isi tahu, tetapi apakah mau lakukan? Tidak, belum tentu Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Angkuh, kesombongan diri itu ada dan nyata. Ya, itulah ciri-ciri anak-anak Lucifer. Mereka tahu Alkitab, tahu firman, dan mereka memakai firman itu untuk menyerang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang dipenuhi dengan karunia-karunia Tuhan. Itulah yang mereka serang-serang. Karena apa? Iri hati, dengki. Hati-hatilah kita, bertobatlah kita. Jangan sampai kita memiliki hati dan roh seperti itu. Ya. Karena apa? Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka hamba-hambanya yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, mereka dihina-hina, ya, disakiti. Tuhan tidak senang ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita ini berperang dengan iblis. Jangan membiarkan iblis itu memakai tubuh Anda. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin malam pada saat saya, ya, lemah sekali saya, tubuh saya, ya, sampai hari ini saya tidak melayani online, ya, tidak mendoakan, ya. Tidak mendoakan ibadah penyembahan, tidak, ya. Saya istirahat selama 2 hari ini. Sangat lemah sekali, ya. Lemah saya, tubuh saya ini, ya Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba saya demam dan sakit semua sekujur tubuh saya ini. Tulang-tulang saya sakit, ya. Dan saya doa-doa, minum vitamin, dan saya istirahat full, ya. Saya hanya hiburan saya, ya, sekali-sekali saya membagikan postingan, ya, di FB yang baru saya, yang saya buat. Karena apa? FB saya seringkali terblokir dengan sendirinya, ya Bapak Ibu. Saya juga heran, sudah beberapa kali saya buat FB, ya, pada saat saya mau membukanya terblokir, tidak bisa lagi, ya Bapak Ibu. Heran juga saya, ya. Padahal di situ saya seringkali membagikan postingan-postingan firman Tuhan, ya,
hal-hal yang berkaitan dengan rohani, ya, untuk pertumbuhan rohani jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan terkhususnya, ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin malam, ya, saya melihat, ya, ular-ular ya, ini ular-ular yang hitam, ya, ular-ular yang sangat hitam. Ukurannya begini, ada yang lebih besar, ya. Itu full, ya Bapak Ibu, dicurah lagi sama Lucifer. Jadi sudah 2 kali saya melihat penglihatan tentang 2 kali pencurahan ular di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama itu tahun 2019 saya melihat, ya, 2019, 2020, ya, menjelang itu saya melihat Lucifer ini terbang dengan posisi begini, ya, dia terbang tangannya, ya, dengan warna kulit seperti kita ini, ya, coklat, ya. Dan saya pikir, ya, saya ingin berbahasa lagi, keluar lagi bahasa daerah. Saya pikir pada saat itu Bapak Ibu, dia seorang malaikat Tuhan. Ternyata Tuhan pada saat itu, saya ingin mengeluarkan perlengkapan senjata Allah pada saat itu, ingin peperangan. Saya siap, ya, saya siap sedia kalau di alam roh itu Bapak Ibu. Dan suara Roh Kudus, Roh Tuhan itu berkata, jangan anakku, kamu hanya melihat saja, melihat apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang dia perbuat. Dan di dadanya itu tertulislah Lucifer. Jadi saya langsung tahu, ya Bapak Ibu, ya, saya langsung mengeluarkan perlengkapan senjata Allah itu, ingin berperang. Tetapi suara Tuhan itu bilang, tahan anakku, tahan, kamu hanya melihat saja, hanya melihat apa yang kamu lihat, dan saksikanlah itu kepada dunia manusia, ya. Jadi pada saat itu ular-ularnya itu kecil-kecil, ya, seperti ini, jari kelingking saya kecil-kecil, dan dia lari di tengah dunia ini sangat banyak, ya, sampai dunia ini hitam. Dan saya dari bawah, diperlihatkan roh saya dari bawah. Akhirnya saya naik ke atas, saya lihat lagi disorot dari atas, hitam dunia ini, ya, seperti lubang begitu, penuh dengan ular-ular yang kecil-kecil begini, ya. Dan larinya itu lincah, sangat lincah, penuh, ya, di muka dunia ini dia lari. Nah, ini tadi malam pada saat saya demam badan saya ini Bapak Ibu, saya diperlihatkan Tuhan, ya, ular yang besar-besar, ya, begini bentuknya, ya. Dia larinya tidak agak lincah, tapi pasti dia lari, ya, kayak gini-gini, ya, banyak sekali. Dan pada saat itu Bapak Ibu saya berperang, ya, kemarin malam itu, ya. Dan tadi pagi saya tidak bisa bangun, ya Bapak Ibu, tidak bisa bangun. Itulah efek daripada peperangan roh di alam roh, ya. Seringkali kita drop, langsung sakit, ya Bapak Ibu, ya. Saya pada saat saya melihat ular-ular yang besar itu dicurah, itu gelap juga dunia, gelap, ya, dicurah banyak sekali, tapi ularnya itu besar, ya. Jadi saya berpikir ini, ya, setan yang lebih dahsyat lagi yang akan menyerang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini, ya, yang berkaliber, ya, disimbol dengan yang pertama itu ular-ular kecil, ya, segini, tetapi sekarang ularnya itu besar-besar, ya Bapak Ibu, hitam dan mengkilap, ya, kayak seperti dioles minyak itulah, licin dia. Jadi berhati-hatilah kita di akhir-akhir ini. Karena apa? Ular itu sangat licik dan licin. Mengkilap, ya, kulitnya hitam mengkilap. Itu yang saya lihat. Dan dicurah Bapak Ibu, dicurah sama Lucifer ini Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah kita, berhati-hatilah kita di detik-detik terakhir ini. Karena apa? Ular yang dicurahkan oleh Lucifer itu ular yang besar-besar Bapak Ibu. Bukan seperti yang penglihatan saya yang kecil-kecil begini, tidak, tetapi yang besar-besar. Jadi ditambah kapasitas setan ini di dalam bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya, di dalam mempermalukan anak-anak Tuhan di dunia ini. Karena ini apa? Akhir-akhir, detik-detik terakhir. Berjaga-jagalah kita dengan seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita ini kita jaga, dan kita berdoa terus. Jikalau kita kuat, mari kita berpuasa Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berpuasalah kita. Kalau kita kuat, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Yeshua Hamashiach Elohim, ya.
Dan ya saya berperang ya. Di dalam Lucifer mencurahkan ular itu yang besar-besar, saya yang duluan naik Bapak Ibu menyambut ular-ular itu. Bukan saya menyambut, saya berperang ya melawan ular-ular itu. Dan sebagian seperti badai, dia datang ke dunia ini, masuk itu seperti badai melingkar ya Bapak Ibu. Dan saya pagi-paginya langsung jatuh sakit, drop. Langsung drop, sakit seketika ya Bapak Ibu, nggak bisa bangun, sakit semua tulang. Dan saya minum CDR ya, vitamin. Saya drop vitamin untuk tulang ya. Sakit semua badan saya, tidak bisa bangun Bapak Ibu, dan demam. Nah pada saat demam itu Bapak Ibu, saya terbangun sekitar jam 4 subuh ya. Saya lihat jam ya, karena apa? Saya mendengar suara Tuhan itu berkata, akulah singa dari Yehuda, akulah dia singa dari Yehuda, akulah singa dari Yehuda ya. Jadi ada Tuhan Yesus yang membantu saya Bapak Ibu. Akulah singa dari Yehuda. Suara itu berulang-ulang kali datang di telinga saya Bapak Ibu, sampai saya terbangun dan saya melihat jam itu jam 4 subuh ya. Dalam keadaan kondisi lemah tubuh saya bangun dan saya melihat singa dari Yehuda. Dan saya pada saat itu saya langsung menulis di kertas ya, saya langsung menulis itu singa dari Yehuda. Karena saya tukang lupa ya Bapak Ibu, saya sering lupa, jadi saya catat di kertas, singa dari Yehuda, akulah singa dari Yehuda ya. Sedang apa ya, sedang apa Tuhan pada saat ini mempersiapkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bernyala, bercahaya, sedang mempersiapkan umat Tuhan ya, para mempelainya ya. Dikatakan mari bertobat sungguh-sungguh, persiapkan hati kita, persiapkan sebaik-baiknya, nyalakanlah pelita iman kita. Manakala Tuhan Yesus datang, kita tidak berada di pelataran bait Allah di bagian luar, tetapi kita anak-anak Tuhan berada di pelataran bait Allah bagian dalam. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita mendapati diri kita berada di pelataran bait Allah bagian luar. Karena apa? Karena pelataran bait Allah bagian luar halamannya itu tidak diukur oleh para malaikat. Itu akan dibiarkan dan akan diinjak-injak oleh antikris, oleh bangsa-bangsa lain. Dia tidak akan diukur, dia akan dibiarkan begitu saja. Itulah kanak-kanak rohani yang suka makanan manis-manis terus ya, yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, yang suka melakukan perlawanan dengan Tuhan, melakukan dosa terus di dalam hidupnya ya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang kekasih. Mari saya ajak kita bertobatlah sungguh-sungguh, bertobatlah, datang tersungkur kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal pada saat hari hanya tiba, kita mendapati diri kita tertinggal di muka dunia ini. Karena apa? Karena jikalau diri kita tertinggal di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan disiksa oleh 66 itu, pemerintahan 66 itu. Karena pemerintahan itu sudah di depan mata kita. Mereka telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Mereka telah menyiapkan semuanya untuk memasuki masa pemerintahan 66 tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada penundaan lagi. Suara Roh Kudus itu berkata, tidak ada penundaan lagi anakku. Aku harus secepatnya akan datang ke dunia ini. Karena apa? Jikalau lama berlamaan Tuhan akan datang, maka banyak anak-anak pilihan Tuhan akan jatuh di tangan Lucifer. Karena apa? Mereka tidak tahan dengan penderitaan dunia ini. Mereka tidak tahan dengan tekanan dunia ini. Karena apa? Pada saat itu iblis ini senantiasa menekan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berlindung di dalam kuasa Tuhan. Tetapi yakinlah, percayalah,
Ada perlindungan khusus yang Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Di dalam dimensi Allah tersebut, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Dan kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera terus yang datangnya daripada Allah. Yang bukan dunia berikan, tetapi Allah memberikan damai sukacita sejahtera itu kepada kita anak-anak Tuhan. Yang ada di dalam dimensi Allah tersebut. Yang ada di dalam dimensi Allah tersebut, Bapak Ibu, ada perlindungan khusus yang Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Jadi marilah kita selalu berada di dalam pelataran bait Allah. Karena apa? Karena hanya anak-anak Tuhan yang berada di dalam pelataran bait Allah lah yang ada perlindungan, ada proteksi dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati makan, minum, pakaiannya, apalagi perlengkapan rohaninya. Tuhan senantiasa memperlengkapi anak-anak Tuhan yang berada dan sedang berada di dalam pelataran bait Allah tersebut. Dan yang di luar pelataran bait Allah, ya, dikatakan suara roh berkata, mereka tidak akan diukur, mereka dibiarkan. Mereka akan disiksa oleh bangsa-bangsa asing, yaitu Antikris 666. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maaf ada gangguan ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tiba-tiba handphonenya ini tak keluar ya dari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku